Sekali lagi, shalom. Saya tes dulu yang di sebelah kanan saya. Shalom. Yang ada di tengah. Shalom. Yang ada di kiri. Kurang. Shalom. Ternyata yang di tengah sedikit tapi lebih kuat ya. Coba kita sama-sama satu kali. Shalom. Beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur malam hari ini oleh kemurahan Tuhan boleh hadir di tempat ini di Aimoli ya. Tuhan Yesus luar biasa melihat pekerjaan Tuhan yang ada di gereja sidang jemaat Allah yang ada di tempat ini. Luar biasa, saya percaya bahwa Tuhan akan terus mengerjakan kegerakan. Tuhan akan terus mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi Aimoli dan sekitarnya, sehingga daerah ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih tentunya yang pertama kepada Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah, yaitu ketua sekaligus ya pemimpin di GSJA Kenarilang, Bapak Daud Ufi. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya malam hari ini, Bapak Ketua BPD Fas, Flores, Alor, dan Sabu. Luar biasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini satu undangan terhormat, karena yang undang nih Ketua BPD langsung. Ini terhormat sekali ya saudara, luar biasa. Terima kasih, saya dari Kupang, dari GSJA juga. Sekarang kita BPD sudah berbeda, kami dari BPD Smart. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan bersyukur bisa hadir kembali di Alor, teristimewa di Gereja Sidang Jemaat Allah. Dan hari ini untuk yang kedua kali saya berkhotbah di seputaran Gereja Sidang Jemaat Allah. Barusan saja 2 minggu yang lalu di tempatnya Ibu Salomi, ada KKR di Warmanem, dan saya diminta untuk berbicara juga di sana. Dan karena itulah kesempatan ini Bapak Daud bilang hajar lagi di Aimoli ya. Saya bilang karena Tuhan yang suruh, jadi saya kembali lagi lah. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya karena sangat berhutang sekali ya, saya ada melayani di GSJA, sementara GSJA panggil saya tidak datang, itu saya berhutang sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya, gereja sinode lain saja saya datang, apalagi GSJA saya pasti akan datang memberi perhatian kepada Gereja Sidang Jemaat Allah tentunya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam ini saya tidak akan lupakan seperti di Warmanem, yaitu saya harus perkenalan lebih dulu ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Ebenezer Plaimo, saya asal dari Alor ya, Bapak Alor, Mama Amarasi. Jadi ada campuran darah timur juga di dalamnya. Bersyukur karena saudara, orang tua saya membesarkan saya takut akan Tuhan, dan kemudian saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sudah menikah, istri 1, anak 3. Tidak boleh tabalek ya saudara, anak 1, istri 3, itu repot ya saudara ya, karena ada orang anak 1 istrinya 3, anak cuma 1. Nah itu berat ya saudara yang terkasih. Saya istri 1, anak 3. Istri yang ada pada malam hari ini ikut bersama-sama dengan saya, yaitu Ibu Pendeta Rika. Saudara yang terkasih ada di depan. Mama boleh bangkit berdiri supaya bisa dilihat ya, supaya jangan salah kenal ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan hari ini saya bawa anak 1 orang saja, yaitu anak saya nomor 3. Jadi saudara, anak perempuan, anak nomor 1 dan nomor 2 laki-laki, dan mereka tidak ikut bersama dengan kami karena lagi persiapan. Yang pertama lagi persiapan untuk masuk kuliah, dan yang kedua sedang di SMP kelas 3. Jadi mereka semua lagi kegiatan pendidikan. Baik, puji Tuhan saudara, itu saja perkenalan singkat. Dan kiranya nanti kalau kita ketemu di jalan, kita bisa baku sapa satu dengan yang lain. Saya mungkin lupa separuh, tapi itu bukan berarti saya sombong, tapi karena memang tidak bisa ingat. Kan saudara ingat saya 1 orang, saya ingat saudara banyak orang. Nah itu kan saudara susah ya. Tapi pasti Tuhan luar biasa dalam hidup kita semua.
Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita melihat satu tema, yaitu tentang kedatangan Tuhan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya second coming. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi saya tidak usah pakai bahasa Inggris karena saya juga ya little sedikit dan tidak tahu apa-apa. Dan saudara, karena itu kita omong saja bahasa Indonesia lebih gampang, tentang peristiwa kedatangan Tuhan. Nah saudara, peristiwa kedatangan Tuhan itu lebih dikenal dengan sebutan akhir zaman. Tapi saudara, memang akhir zaman itu kita belum sampai ke sana, tapi kita sedang hidup di zaman akhir. Ya, sebentar lagi kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali, maka kita akan sampai kepada titik di mana akhir zaman itu ada. Tapi sekarang kita belum sampai kepada akhir zaman, namun kita mesti sadari kita ada di zaman akhir. Amin. Itu artinya tidak ada lagi zaman selanjutnya. Itu artinya bahwa ini zaman ini penutup. Ini zaman ini akan selesai. Generasi kita ini adalah generasi terakhir. Tidak akan ada lagi generasi yang selanjutnya. Dalam hal ini adalah kehidupan di zaman yang selanjutnya. Itu tidak akan ada lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kecuali hanya ada dua tempat yang terakhir, yaitu surga dan neraka. Itu adalah tempat yang nanti terakhir di akhir zaman. Ya saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan ditutup, saudaraku, dengan dua tempat itu, yang namanya surga dan neraka. Jadi saudara, jangan percaya dengan ajaran saksi Yehova dan ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa surga atau neraka itu tempat yang omong kosong atau tempat yang tidak ada. Itu jangan percaya, karena Alkitab bicara banyak ayat tentang neraka. Alkitab bicara banyak ayat tentang surga. Karena itu saudara, kalau ada yang berkata bahwa neraka tidak ada, itu omong kosong, tidak boleh percaya. Kita harus percaya bahwa ada surga dan ada neraka. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjelang akhir zaman atau kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita sedang hidup di zaman akhir. Dan di zaman akhir ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Di zaman akhir ini ada begitu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Sampai nanti puncaknya adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau yang kita sebut dengan akhir zaman. Saya mau ajak kita membaca lebih dulu ayat dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-16, ayat yang ke-15. Kitab Wahyu, pasal 16, ayat yang ke-15. Mari kita mau perhatikan teks ini, dan kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Sudah ditampilkan di layar LCD, bagi saudara yang ada di depan bisa melihat. Yang di samping kiri dan kanan tentu tidak bisa melihat. Ya, saudara ikuti saja pembacaan yang akan dibacakan buat kita. Wahyu 16 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Wahyu itu ditulis seputaran sekitar tahun 90 sampai 96 Masehi, dan merupakan kitab yang terakhir dari tulisan perjanjian lama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah di tulisan yang terakhir di tahun 90 sampai 96 itu, lewat rasul yang bernama Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan sudah memberikan penglihatan. Tuhan sudah menunjukkan sesuatu tentang peristiwa yang namanya akhir zaman. Peristiwa di mana nanti Tuhan akan datang kembali yang kedua kali. Tuhan sudah menunjukkan kepada Rasul Yohanes. Dan waktu Tuhan tunjukkan semua peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman itu, atau pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali,
Ada satu peringatan, ada satu seruan yang disampaikan kepada semua penerima surat kitab Wahyu, termasuk saudara dan saya, gereja Tuhan yang hari ini membaca kitab ini. Apa seruan itu? Dikatakan di dalam ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri. Maksudnya adalah kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Kedatangan Tuhan itu tidak ada satu manusia pun yang tahu. Siapapun dia, mau pendeta senior, pendeta junior, mau ketua majelis jemaat, mau dia itu saudara ketua sinode, mau dia itu ketua apa, BPD, tidak ada yang tahu tentang siapa Yesus Kristus itu yang akan datang kembali yang kedua kali. Tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya Alkitab berkata, aku datang seperti pencuri. Namun saudara, ada kata lihatlah. Maksudnya apa? Artinya bahwa kita harus menaruh perhatian. Kata lihatlah itu berarti taruh fokus saudara. Artinya jangan sampai mengalihkan perhatian. Karena kedatangan Tuhan itu sesuatu yang penting bagi gereja Tuhan. Amin. Bilang sama-sama, lihatlah. Ya. Jadi itu bukan berarti cari di mana dia. Ya, sudah tidak bisa ketemu dia. Tapi itu saya ulang lagi, bicara soal perhatian kita, fokus kita kepada peristiwa kedatangan Tuhan itu. Kenapa kita diajak untuk fokus? Mari kita perhatikan dalam teks tadi dikatakan, berbahagialah dia orang yang mau merespon kata lihatlah itu. Dikatakan berbahagia. Dia akan berjaga-jaga. Dia akan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara, dalam kitab Wahyu itu banyak bicara tentang simbol-simbol atau lambang-lambang. Jadi kalau dibilang perhatikan pakaian, itu bukan kita pun baju, jas, celana, rok, daster, itu bukan. Pakaian yang dimaksud itu tentu bicara tentang perbuatan kita. Pakaian yang dimaksud itu tentang saudara semua kegiatan aktivitas kita menjelang kedatangan Tuhan. Itu yang disebut dengan pakaian. Supaya dikatakan ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Maksudnya saudara, orang kalau tidak berpakaian itu kan pasti malu. Nah, nanti kedatangan Tuhan itu pun demikian. Banyak orang yang akan kelihatan kemaluannya. Maksudnya saudara, mereka akan kaget, terkejut dengan peristiwa kedatangan Tuhan. Karena mereka tidak sadar bahwa secara rohani, secara iman mereka sebenarnya tidak berpakaian. Secara rohani, secara iman mereka sebenarnya tidak memiliki iman sejati. Nanti waktu kedatangan Tuhan, Tuhan bukakan semuanya itu. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu jangan sampai terjadi bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Pastikan kalau Tuhan datang kedua kali, saudara dan saya adalah gereja yang berpakaian. Saudara dan saya adalah gereja yang siap sedia. Gereja yang tidak kelihatan kemaluannya. Gereja yang berbahagia. Gereja yang sungguh-sungguh melihat peristiwa kedatangan Tuhan itu sebagai suatu peristiwa yang penting dalam hidup ini. Amin. Karena itu, sebelum Tuhan datang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia memberikan isyarat. Ya, ada tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan di zaman akhir ini. Sebelum akhir zaman itu ada tanda-tanda. Nah, apa saja tanda-tanda yang Tuhan beri supaya kita mau lihat fokus kepada kedatangan Tuhan. Kita tidak boleh tidak perhatikan kita pun perbuatan, pakaian rohani kita. Kita tidak boleh santai, kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh tertidur, kita harus bangun, kita mulai mempersiapkan kerohanian kita. Dia kasih kita berbagai isyarat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, yang pertama, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau sebelum akhir zaman, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa akan terjadi yang namanya kerusakan dan kebejatan moral. Jadi saudara, kebejatan moral itu memang sudah terjadi sejak kitab Kejadian pasal yang ke-4.
pasal 3, waktu Kain jatuh di dalam dosa. Saudaraku, waktu Kain mulai membunuh Habel. Tapi itu kejahatan yang standarnya sangat minim. Kejahatan yang saudara kualitasnya masih sangat rendah. Tapi semakin bertambah hari, bulan, tahun, dan terus berganti zaman sampai kepada zaman akhir, itu kualitas kejahatan itu semakin meningkat. Kualitas kejahatan itu tambah hari tambah hebat. Kualitas kejahatan itu tambah hari tambah ngeri. Saya mau tunjukkan beberapa ayat. Matius pasal 24 lebih dulu. Boleh ada yang bantu baca ayat untuk kita semua, sehingga 1 atau 2 orang. Mari ada di depan, kita akan baca banyak ayat. Karena itu saya mohon bantuannya. Matius pasal 24. Mari kita lihat ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ya, perhatikan Matius 24 ayat 12-13, silakan. Matius 24 ayat yang ke-12 dan 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Sampai situ. Makin bertambah kedurhakaan. Jadi ini perikopnya jelas. Ini akhir zaman atau menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Alkitab berkata makin bertambah, bukan makin kurang. Jadi kita mau doa syafaat bilang kejahatan makin kurang, nanti kejahatan tambah terus. Karena Tuhan mau datang, Dia mesti kasih isyarat kepada kita. Dia harus kasih tanda-tandanya kepada kita bahwa semakin hari sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, puncaknya nanti, saudaraku, waktu Yesus akan turun dari sorga, maka peristiwa yang namanya kedurhakaan, kejahatan, kebejatan itu akan tambah banyak. Lalu, next. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat zaman saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya lahir di tahun 80-an. Ya. Saudara, di zaman itu 80, 90, saya tidak pernah dengar istilah CU atau celana umpan. Tidak ada. Saudara. Itu tidak ada di tahun 80. Atau ada bapak-bapak yang mungkin lahir di atas lagi tahun 70, ada itu celana umpan. Tidak ada. Celana umpan itu muncul tahun 2000-an. Itu baru celana umpan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tahun 80, 90 masuk tahun 2000-an itu juga belum ada istilah pelakor. Pelakor itu perebut laki-laki orang. Saudara, itu baru muncul di 2023, 2024 ada istilah pelakor. Ya saudara. Kenapa? Karena rupanya memang dari dulu orang sebanyak yang rebut laki-laki orang, selingkuh sebanyak. Tapi semakin menuju kedatangan Tuhan, tambah banyak orang tukang selingkuh. Di sini ada yang tukang selingkuh, angkat tangan. Supaya saya lihat dia pemukain malam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tambah banyak. Ya. Saudara yang terkasih, kejahatan Alkitab bilang akan tambah banyak. Nah, ini saudara bisa lihat juga dalam kitab 2 Timotius pasal 3. Mulai ayat pertama. Mari kita lihat, saudara terkasih dalam Tuhan. Kitab 2 Timotius pasal 3, ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3, ayat pertama. Mari kita lihat keadaan manusia pada akhir zaman. Mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita baca saut bersautan ya, sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, ini ayat-ayat tentang manusia akhir zaman, punya kebejatan, punya kejahatan. Saya ayat 1 lebih dulu, lalu kemudian diikuti oleh Bapak Mama, Bapak Saudara, ayat 2, kita bergantian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Allah. Mereka akan membual dan menyembuhkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Saudara, saya kasih contoh saja satu di ayat ini. Saudara, dulu itu rasa hormat anak-anak kepada orang tua itu tinggi sekali dibanding sekarang.
Saudaraku, dulu anak-anak begitu lihat orang tua tuh sama kayak lihat malaikat. Rasa takutnya, rasa hormatnya itu luar biasa. Saking Bapak didik kami, tamu tidak bisa, anak tidak bisa muncul kalau ada tamu datang. Saudara, kita baru melalui begini sah. Padahal kita mulai dari gorden itu. Itu kalau bapak tua balik belakang kau tidak pelia lu. Itu berarti DP itu lu noe. Saudara, orang tidak berani dengan orang tua. Tadi anak saya beda. Saudara, dia balik nasihat dia pu mama. Dia bilang, itu mama, makanya orang tua itu jangan melawan anak-anak. Saudara bayangkan, anak sekarang bisa bilang anak-anak jangan melawan orang tua lah. Ya, kalau dulu saudaraku orang tua yang bilang anak-anak jangan melawan. Ini sekarang tak balik, anak-anak bilang orang tua jangan melawan anak-anak. Manusia akhir zaman ini aneh-aneh, saudara. Ya. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, saya didik anak-anak cukup keras di rumah. Ya. Itu setempelin nonton bolak-balik. Ya. Karena memang manusia zaman sekarang ini berat. Anak saya laki-laki yang nomor 1 sudah mulai besar, saya bilang, ingat, ya, saya tidak larang lu untuk bergaul dengan teman, tapi saya kasih batasan-batasan, saudaraku. Ya, saya kasih batasan, pulang tidak boleh sampai lat malam, tahu mesti mengerti jam, saudaraku. Ya, saya juga tidak kurung dia di dalam rumah lalu suruh dia nak cuci piring tiap hari, itu juga saya, saudara. Ya. Tapi saya ajar mereka tatanan-tatanan nilai-nilai. Karena memang menjelang zaman akhir ini, saudara, akan ada fenomena di mana orang akan menyombongkan diri, tidak tahu berterima kasih, tadi dikatakan, tidak tahu menghormati orang tua. Itu akan terjadi, saudara. Ayat 3 dikatakan lanjutan, 2 Timotius 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Itu manusia zaman akhir itu, saudara. Itu manusia yang akan menuju kepada akhir zaman. Jadi kebejakannya itu tambah hari tambah ngeri. Sudah tidak tahu mengasihi, tingkat perceraian tinggi. Di Alor ini tingkat perceraian tinggi untuk NTT, saudara. Untuk Nusa Tenggara Timur, Alor ini cerai banyak. Ya. Saudara, itu artinya apa? Tidak tahu mengasihi. Itu artinya kasih kepada banyak orang, kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, mulai hilang. Saudara, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Ayat 4. Ya. Suka berkhianat, tidak pikir panjang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu manusia akhir zaman itu. Ayat 4. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka bukan tidak tahu ibadah. Mereka orang Kristen. Mereka juga pergi gereja, tapi dompung hidup tambah hari tambah jahat, tambah hari tambah bejat, tambah hari tambah hidup di luar daripada kebenaran. Lihat, lanjut, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat 6, silakan. Ayat 7 menjadi penting. 1, 2, 3. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Rajin pergi gereja, selalu dengar khotbah, KKR, KPI, saudara, tapi mereka tidak mengenal kebenaran. Jadi mau dengar khotbah tapi tidak mau kenal kebenaran. Mau diajar firman Allah tapi tidak mau kenal kebenaran. Itu banyak manusia di zaman akhir ini. Bilang samping kiri kanan, jangan sampai ada di sini.
Amin. Kalau ada di sini tolong bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab apa arti ibadah? Rajin kebaktian. Apa arti saudara yang terkasih dalam Tuhan? Semua ibadah ikut, semua kaum pria ikut, kaum wanita ikut, ya, sekolah minggu ikut, KKR ikut, ya, semua kebaktian ikut, saudaraku. Tapi kebenaran yang dia dengar tidak pernah dia kenal. Orang kalau mengenal kebenaran, orang akan melakukan kebenaran. Orang kalau mengenal kebenaran, orang akan hidup di dalam kebenaran. Bukan hanya sekedar didengar lalu kemudian hilang lenyap. Kebenaran itu akan bekerja dalam diri orang itu, merubah hidup orang itu. Tambah hari tambah lebih baik. Yang jahat dia buang, yang jelek dia lupakan, dan dia akan melangkah kepada hidup yang baru di hadapan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Itu harusnya. Jadi orang kalau tambah beribadah, tambah hari dia cinta Tuhan. Uang nomor 2. Orang kalau tambah hari beribadah, dia pun kesombongan diri akan tambah hari tambah kurang. Dia akan tambah merendahkan diri. Orang kalau rajin ibadah, tadinya saudaraku dia tidak tahu berterima kasih, nanti dia tahu berterima kasih. Orang kalau rajin kebaktian, dengar firman terus menerus, dia akan tadinya sulit untuk berdamai, tapi dia akan gampang berdamai. Lepaskan pengampunan, saudaraku. Tadinya dia orang yang begitu jahat, penuh dengan hawa nafsu. Tadi saya katakan pelakor, perebut laki-laki orang, tukang selingkuh, tukang berzina, orang anak perempuan di mana dia dihela. Saudaraku, waktu dia dengar firman, dia tinggalkan itu semua. Itu orang yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Makanya saudara ingat itu tanda akhir zaman. Jadi itu supaya kita jangan main-main, saudara. Jadi orang kalau bikin tambah jahat, kita jangan ikut tambah jahat. Justru Tuhan kasih tunjuk itu supaya kita semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, tanda akhir zaman berikut. Kedua, saya mau tunjukkan ini dulu, nanti baru bagaimana kita menghadapinya. Yang kedua, saudara yang terkasih, mari kita lihat ayat dalam Matius pasal 24. Ayat yang ke-11. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Alkitab berkata begini, ayat 11 dibacakan buat kita. Matius 24 ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu sudah ada juga dari zaman PL. Tapi itu hanya seputaran bagi bangsa Israel. Tapi Alkitab berkata bahwa banyak nabi palsu akan muncul menjelang akhir zaman. Saudara, itu akan banyak sekali. Jadi penyesat bukan hanya ada di Israel lagi. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah, penyesat nabi palsu akan banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah itu tanda. Itu tanda zaman akhir. Itulah tanda kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Jadi selain kejahatan akan tambah banyak, yang kedua nabi palsu akan tambah banyak. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ini nabi palsu ini muncul? Saudara, nabi palsu ini muncul dengan berbagai-bagai hal. Dia bukan menunjukkan kepalsuannya. Kalau saudaraku dia tunjukkan kepalsuannya, orang pasti akan langsung tahu dia palsu. Tetapi saudara, kepalsuan itu selalu diselubungi dengan sesuatu yang kelihatan tidak palsu. Saya ulang ya. Yang namanya palsu itu selalu diselubungi dengan sesuatu yang kelihatannya tidak palsu. Satu hari saya ditipu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya lewat di jalan di daerah Liliba, kalau saudara pernah ke Kupang. Saudara, lalu saya tidak tahu ada anak-anak kecil lagi main-main di jalan. Mereka ikat uang palsu warna merah. Lalu saudara itu benang, kan saya tidak lihat, kan saya dengan motor. Saudara, dong ada sembunyi di hutan-hutan ya. Baru dong pegang tali. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Begitu saya lihat uang, kan saya pasti lihat, ada uang 100. Nah saya tidak tahu kalau itu uang palsu, kan warnanya merah persis lagi saudara. Di atas motor lagi pakai helm lagi, jadi tidak terlalu bisa melihat dengan jelas. Saudara, jadi saya rem. Begitu saya rem, saudaraku, saya turun, buka helm, saya jalan melangkah. Saudara, begitu saya jalan melangkah, itu uang mulai bergerak.
Mulai melangkah itu uang mulai bergerak, saudaraku. Dan begitu saya lihat begini, dong tarik, lalu dong kemudian teriak, dong lari masuk dalam hutan, saudara. Lalu saya bilang, wah ini anak-anak dong kerjain orang. Karena memang uang palsu itu kadang-kadang susah dibedakan dengan uang asli, saudaraku. Ya. Kalau uang mainan bisa dibedakan dengan uang asli. Tapi kalau uang palsu itu kadang susah dibedakan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada yang namanya lihat, raba, apalagi terawang. Dulu ada ajaran itu untuk bisa membedakan mana uang asli dan mana uang palsu. Nah, nabi palsu pun demikian. Dia tidak datang lalu berkata, saya palsu. Tidak. Dia tidak datang lalu berkata, saya ini hamba setan. Bukan. Dia pun menyusup ke dalam seolah-olah dia benar. Seolah-olah dia asli. Seolah-olah dia sejati. Padahal dia sebenarnya palsu. Saya tunjukkan ayat dulu. Saudara lihat ini 2 Tesalonika pasal 2. Ya. Mulai ayat 1. Perhatikan saudara yang terkasih. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama. Mari kita mulai membaca ayat firman Tuhan ini ya. Sampai di ayat yang ke-10. Cukup panjang. Saja kita untuk membaca teks ini bergantian. Ya. Saya lebih dulu 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Ayat 2. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh firman Roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah, ini kerja nabi palsu itu begitu, bikin bingung orang, bikin gelisah orang, ya, seolah-olah ada ilham Roh. Ya, itu kerja nabi palsu. Ayat 3. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Maksudnya antikris. Ayat 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Maka dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang mengenai dia, sehingga ia bahkan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Ayat 8. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Garis bawah itu. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ayat 10. Jadi saudara lihat ayat yang ke-9 dan ayat 10. Di sana dikatakan dengan jelas bahwa pekerjaan iblis itu akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Berupa tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Sekarang saya tanya, tolong jawab saya. Jadi setan bisa bikin mujizat atau tidak? Nah, jadi jangan percaya orang datang lalu bilang ini mujizat dari Tuhan, tapi itu sesungguhnya bukan dari Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan mujizat dari Tuhan dan mujizat dari setan? Ayat yang ke-10 mengatakan dengan jelas, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi orang hanya bisa tahu ini palsu dan ini asli kalau ada ukuran yang dipakai. Dan ukuran yang dipakai tidak lain dan tidak bukan, hanyalah firman Allah. Amin. Makanya cinta firman sungguh-sungguh Bapak Mama Saudara. Sebab kalau tidak cinta firman dengan sungguh-sungguh, maka nabi palsu datang kita bisa disesatkan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh cinta kebenaran,
maka nabi palsu akan menyesatkan. Karena nabi palsu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia akan bikin tanda-tanda. Dia juga bisa bernubuat. Dia juga bisa usir setan. Dia juga pakai begitu, saudara. Padahal setan usir setan itu. Saudara bayangkan kalau setan usir setan, habis usir setan balik ulang. Ya. Nah saudara, tapi firman Allah itu menjadi patron. Firman Allah itu akan menjadi prinsip, ukuran, standar yang kita pakai untuk bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang dari nabi palsu. Makanya anak-anak Tuhan, semakin menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, nabi palsu akan muncul di mana-mana. Dan semuanya mengatasnamakan Tuhan, pakai nama Tuhan. Tapi sesungguhnya mereka hanya memanipulasi. Tuhan hanya topeng. Tuhan hanya sesuatu yang kelihatan di luar, tapi bukan sesuatu yang ada dalam diri mereka. Mereka lakukan itu untuk memperdaya banyak orang supaya mengikuti ajaran mereka, supaya mengikuti kesesatan mereka. Tapi dengar baik-baik, meskipun saudara ada di pedesaan, nabi palsu bisa datang dengan berbagai macam cara. Kuatlah di dalam kebenaran firman Allah, karena hanya dengan firman saudara dapat bisa membedakan mana nabi benar dan mana nabi palsu. Amin. Sekarang banyak tim-tim doa yang muncul, dan saya sebut itu tim doa palsu. Ada tim doa betulan, tapi ada tim doa palsu. Mana tim doa palsu? Tim doa palsu itu sebentar tutup mata habis. Oh. Ya, saudara. Ya, saya mau kasih tahu saudara. Bukan berarti penglihatan itu salah. Penglihatan itu ada. Tapi ingat, penglihatan, nubuat, semua itu ada di bawah kebenaran. Bukan di atas kebenaran. Di bawah kebenaran. Jadi kalau dia sudah tutup mata kok, oh Tuhan berkata. Tuhan berkata apa? Itu mesti jelas. Tuhan berkata apa itu saudara mesti jelas. Jangan langsung, Tuhan itu Tuhan. Tuhan yang ngomong. Tuhan yang ngomong. Jangan. Mesti tahu Tuhan ngomong apa. Lalu dia buka mata, lalu dia bilang begini, Tuhan bilang ini, lu pun sakit ini nih, ini saya temukan nih, dong bersaksi. Lu pun sakit ini gara-gara lu bunuh anjing. Ya sudah. Oh, iya. Kenapa? Kok bunuh anjing? Ya kita cek ulang, Kita doa lagi. Bapak, anakmu ini bertanya, kenapa? Karena membunuh anjing lalu menimbulkan sakit penyakit ini. Oh baik. Hambamu akan sampaikan kepada anakmu. Ya, saudara. Dia buka mata, dia kasih tahu. Oh, Tuhan larang. Karena lu pun cara bunuh anjing ini lu pakai hamar baru lu pukul dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena lu pakai hamar pukul dia. Karena lu siksa anjing. Makanya penyakit anjing kena di lu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi mulai dari sekarang, kamu tidak boleh makan daging anjing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang namanya orang mau sembuh dari sakit. Maka orang bisa percaya saja. Kok siapa yang tidak mau sembuh? Lebih baik tidak makan daging anjing dan sembuh sakitku, daripada aku makan daging anjing dan sakit terus. Saudara. Ya. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, setan tuh kadang-kadang bisa buat mujizat, dan betul, begitu dia tidak makan daging anjing, sehat dia. Oh betul, memang ini tim doa ini tidak salah. Ini memang betul, dia betul. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah sekarang kita mesti selidiki dulu. Apakah makan daging anjing itu dosa menurut Alkitab? Saudara terkasih dalam Tuhan. Apakah makan daging anjing itu tidak dibenarkan di dalam Alkitab? Apa yang Alkitab bicarakan? Itu yang kita mesti tahu. Saudara kita bilang, semua yang dikuduskan di dalam kebenaran itu halal bagimu. Yang penting doa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sudah pohoro dia kasih mati. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Maka makanlah. Tidak ada soal. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, tidak ada soal dengan soal itu. Kecuali dicekik tidak boleh. Alkitab bilang. Dalam Kisah 15.
Makan darah tidak boleh. Saudara yang terkasih, itu Alkitab bilang. Makan apalagi makanan yang dipersembahkan kepada berhala tidak boleh. Saudara, itu tidak boleh. Tapi mau daging ular, daging cicak, daging kecoa, tidak boleh kecoa. Ya sudah. Tapi kalau saudara kepengen makan, hajar bisa. Ya saudara, tidak ada yang salah. Karena semuanya dikuduskan di dalam firman Allah. Yang penting sebelum makan berdoa. Amin. Saya pergi ke KR di Saburai Jua. Saudara yang terkasih dalam, bukan di Saburai, di Sumba. Ya, di Sumba Tengah. Dong kas makan saya daging kucing. Ya, daging kucing. Memang separuh orang makan daging kucing enak. Ya, saya sendiri tidak pernah makan daging kucing. Tapi hari itu karena dong siapkan di atas meja, maka kita berdoa di dalam nama Yesus. Daging kucing pun menjadi kesukaan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, dan saya makan. Saya tambah lagi malah. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita mesti ingat. Dasarnya adalah kebenaran. Dasarnya adalah firman. Sekarang banyak orang ya di Alor, saya tidak tahu. Di timur sana. Dong ganti marga. Karena bilang ini marga ini salah. Siapa yang bilang ya itu tim-tim doa yang tidak bertobat itu. Nabi palsu putar balik itu. Berdoa begini, oi kau punya marga bukan playmu. Sebenarnya kamu itu playboy baru pas. Itu kalau saya belum bertobat, saya ganti marga playboy. Karena itu cocok betul-betul. Apa hubungannya marga? Ya. Separuh lagi saudara berdoa. Karena kamu tidak dapat keturunan. Kenapa kamu tidak dapat keturunan? Belis belum bayar. Ada ayat. Kalau kau belis maka anak 50. Tidak ada. Makanya banyak orang takut tidak mau menikah. Karena takut belis belum bayar. Apalagi kalau tim doa putar balik sudah tambah dia pun sendok patah itu. Ya. Karena ada banyak orang sekali lagi mau percaya itu nabi-nabi palsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya menikah dengan orang Jawa jadi belis tidak ada. Tapi ada mahar. Mahar itu serupa belis juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi tidak dipaksakan. Karena waktu saya pergi masuk minta istri saya bilang aku datang ini membawa segala-galanya yang ada padaku. Itu saudara. Yang paling yang bapak dan mama pu anak inginkan itu yang besu bawa ini. Ya saudara. Habis itu bapak mama tanya, yang bepu anak inginkan itu apa? Dari lu kok dia mau? Ya, aku berkata emas dan perak tidak ada padaku. Tidak ada emas dan perak, tidak ada padaku. Jadi saya bukan kasih emas dan perak, seluruh hidupku aku persembahkan. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, itu lebih mahal daripada belis. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi orang kalau bilang belis tidak ada anak, omong kosong. Ya, tidak ada itu omong kosong, itu putar balik. Jadi jangan percaya nabi-nabi palsu model begini. Ya. Jangan. Yang Alkitab katakan itu yang kita yang harus ikut. Saudara terkasih. Ya. Jadi tangan Tuhan saya ulang. 1, orang tambah parah di pemoral. 2, nabi palsu tambah banyak. Ya. Hati-hati ajaran-ajaran sesat yang mulai masuk kiri kanan keluar rumah segala macam itu, saudara. Itu bahaya sekali. Tidak boleh. Anak-anak Tuhan, prinsip kita adalah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Karena itu Alkitab itu menjadi patokan kita. Yang ketiga, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan datang yang namanya penganiayaan. Orang akan benci terhadap gereja. Orang akan tidak suka terhadap anak-anak Tuhan. Itu akan tambah banyak, saudaraku.
Matius pasal 24. Mari kita lihat ayat 9. Matius pasal 24 ayat 9 dibacakan buat kita, saudaraku, dan ayat 10. 2 ayat. Matius 24 ayat yang ke-9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Iya. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Itu. Di akhir zaman ini, saudara, kita ini akan mengalami yang namanya tantangan tambah berat. Ya. Semakin saudara ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang nanti tambah tidak suka. Saudara semakin ikut Tuhan dengan setia, banyak orang nanti benci, saudara. Keluarga bisa benci, saudara bisa benci, ya. Itu pasti itu. Dan itu menunjukkan bahwa memang kedatangan Tuhan mesti begitu. Tidak bisa orang senang dengan kita terus, kecuali orang tidak senang dengan kita karena kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau kita melakukan kebenaran dan orang tambah membenci kita, kita melakukan firman dan orang tambah tidak suka dengan kita, saudara ingat baik, itu karena sekali lagi tanda kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ini hamba Tuhan yang cukup ekstrim dalam banyak hal. Saudara yang terkasih, dan banyak orang tidak suka, ya, karena saya punya banyak prinsip yang bagi orang itu bertabrakan dengan itu orang dompu mau. Ya. Prinsip-prinsip yang begitu keras, prinsip-prinsip yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan saya tahu itu tidak menimbulkan kesenangan bagi banyak orang. Tidak menimbulkan kesenangan bagi sekelompok orang. Tapi itulah hidup anak Tuhan. Kita mesti siap. Kita demi kebenaran mesti rela. Dibenci, tidak disenangi, tidak disukai, kita mesti rela. Demi yang penting kebenaran, bukan karena sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang kalau membenci kita karena kita memang buat sesuatu yang tidak menyenangkan, itu kita perlu bertobat. Itu kita perlu koreksi diri. Tapi kalau saudara hidup dalam kebenaran dan orang tidak suka, orang tidak senang, maka sekali lagi itu barang biasa. Gereja saya, puji Tuhan, sekarang sudah pagar semua, saudara. Beberapa waktu lalu kemarin ada kegiatan 17 Agustus, lapangan itu dekat gereja saya. Dan dong datang parkir motor di dalam gereja, di lingkungan gereja. Saudara, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi datang parkir ini tidak ada bilang, "Shalom, kami parkir bisa kok." Ya saudara, tidak juga. Datang ini taruh depo motor di situ, langsung dia bangun jalan, dia kunci setir lagi. Hei. Lu pun nenek moyang punya. Dia tidak tahu ini lingkungan gereja. Tata krama itu mesti ada dong. Etika itu mesti ada dong. Saudara, itu saya masih hela napas. Tapi begitu saya datang lebih parahnya lagi. Dong duduk kodong ada isap rokok di atas motor. Oh my God. Saudara, saya tidak berhenti di parkiran lagi mobil, saudara. Saya berhenti langsung di pintu pagar. Saya turun dari mobil, saudara. Ya. Saya hajar mereka satu-satu, tendang mereka dari motor-motor. Saudara, keluar! Kamu tidak tahu ini lingkungan gereja? Kurang ajar! Saudara yang terkasih, belum bangun lari salah-salah. Saya zabak motor ini. Bukan kami punya, Pak. Bukan. Ya, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marah tuh boleh dong. Saya marah terhadap dosa. Gereja, kamu tidak baca ini, saya sudah tempel. Dilarang merokok, makan sini, pinang di sini. Baca. Saudara, lari semua. Tadi dong bilang dong bukan dompu motor. Tiba-tiba saya masuk di dalam dompu motor, dong datang dorong satu-satu keluar semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, mungkin dong pulang dong
akan bilang pendeta kurang ajar dan segala macam. Ya terserah kamu, tapi saya bicara kebenaran. Saya tidak dukung. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya punya adik kandung menikah. Dalam penggembalaan saya sudah bilang, jangan ada pesta pora. Dengar. Mesti bedakan mana pesta dan mana pesta pora. Saya kasih ingat memang. Pranikah saya ngomong lagi. Penggembalaan saya ngomong. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pemberkatan juga saya ngomong. Jangan ada pesta pora. Saudara, dong kepala batu. Ya. Masuk minta subumbang kiri kanan tidak jelas. Ya saudara. Lighting menyala macam ke diskotik. Di gereja menyala begini dong protes. Gereja apa kok? Menyala lampu bikin kita pun mata sakit. Tapi dong pun pesta menyala lampu lebih ngeri lain. Saya makan dong pun otak tabalik. Ya. Yang rohani punya dong bikin jadinya tidak rohani. Yang tidak rohani dong bikin jadi rohani. Itu kan orang gila. Saudara terkasih dalam. Banyak kan orang Kristen begitu. Kalau kita ajak nyanyi lagu rohani, dia tidak ada respon. Dia pukul tangan juga begini sah. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit. Namanya begitu sah. Tapi coba masuk pinang di trotoar. Itu saya sebut otak tabalik. Sudah. Lagu rohani tidak mau noyang. Alasan yang aneh-aneh ada sah. Orang-orang begitu tuh. Ya. Tapi untuk lagu dunia nih harba biru. Malu juga tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka saya kasih tahu memang tidak boleh ada pesta pora. Kalau berani pesta, biar beta pu adik kandung besok akan hadir. Besok hadir nah. Saudara. Dan memang mau lawan. Besok pi. Don't pikir pemain gila mangkali. Besok pi. Habis pemberkatan aku buka jas, aku duduk santai. Saudara terkasih dalam Tuhan. Habis itu baru bilang, kakak tidak tahu mengasihi adik. Hei kau bodoh, dengar baik-baik. Mengasihi itu bukan tabrak kebenaran. Mengasihi itu sudah yang terkasih dalam Tuhan bukan kebenaran ditiadakan dan ketidakbenaran diiyakan. Ingat itu. Orang mengasihi itu standarnya Alkitab. Bukan sama harba biru. Kalau Tuhan mengasihi harba biru, neraka tidak ada, semua sorga. Lah iya toh? Kalau Tuhan mengasihi tidak pakai kebenaran, maka semua ini masuk sorga. Minum laru juga masuk sorga. Main KP juga masuk sorga. Kalau Tuhan tidak mengasihi pakai kebenaran. Tapi tidak. Tuhan itu mengasihi dengan kebenaran. Beri dulu tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara terkasih. Kadang-kadang orang bisa tahu. Lah mana itu saudaraku mengasihi yang Alkitab ajarkan dan mengasihi yang dunia punya. Kalau mengasihi dunia punya itu tabrak semua. Makanya mengasihi dua istri ada di rumah, dia bisa mengasihi lagi perempuan lain. Suami ada, dia bisa mengasihi lagi suami baru. Itu karena cintanya dunia, kasihnya dunia, kasihnya Tuhan tidak begitu. Saudaraku, ada orang kan saya tegur, kenapa kok Pak menikah? Dia bilang begini, Bapak ini memang tidak punya hati. Kok kenapa? Bapak bayangkan, saya memang ada istri, tapi saya kasihan tuh mamtua di sebelah. Bayangkan dia sendiri, dia kasih hidup anak 3 orang, Bapak. Hati di mana Bapak? Tiap hari dia keluar nih. Aduh, dia kasihan dia. Makanya beta nikah dengan dia lagi tambah. Waduh, mau mati. Woi, marah. Lalu saya bilang begini, betul Bapak.
Bisa tetangga juga ada, Bapak mau tambah? Nanti pun anaknya nambah, Pak. Itu sih sudah. Di tetangga Bapak kan 3, saya punya 6. Itu mengasihi tidak sesuai dengan Alkitab. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ingatlah baik-baik, manusia akhir zaman itu, ya, dia sudah tidak tahu bisa membedakan mana yang betul dan mana yang tidak. Nah, kita yang tahu kebenaran, ingat. Jadi semakin Anda tahu kebenaran dan melakukan kebenaran, Anda tidak akan disukai banyak orang. Mesti siap. Amin. 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 Saudara, saya mau tanya, waktu Nuh di dia pun zaman, orang suka dia atau tidak? Orang tidak suka dia, karena dia sendiri beda. Hanya dia dan dia pun keluarga 8 orang itu. Yang lain kan harba biruk semua. Iko dunia pun mau. Hanya Nuh yang berbeda. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan saya ingatkan, itulah fenomena zaman akhir. Orang di zaman akhir, saya ulang lagi. 1, kebejatan akan tambah. 2, nabi palsu akan merajalela di mana-mana. 3, ingat baik-baik. Orang yang hidup dalam kebenaran akan terus benar dan akan tambah dibenci. Kebenaran akan dinyatakan dan orang akan tambah tidak suka. Tapi ingat, saudara tidak boleh terpengaruh. Tetap bersandar kepada firman Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa hidup dalam keadaan zaman yang seperti itu, saudara, menuju ke zaman akhir ini? Bagaimana supaya kita tidak terpengaruh dengan kebejatan moral yang tambah hari tambah banyak, nabi palsu yang tambah hari tambah banyak, saudara, orang yang tambah benci dengan kita, itu kita mesti siap itu. Kalau kita tidak siap, kita akan ikut juga. Kita akan terpengaruh, kita akan tinggalkan iman kita, kita akan merasa bahwa kita minoritas. Dan kita tidak mau lagi hidup dalam kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu ada beberapa hal yang kita mesti sama-sama cermati. Hari ini saya akan bicara 2 dan besok kita akan bicara lagi 3. Ini malam 2 saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini kiatnya supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang sukar, yang tidak menyenangkan ini, saudara. Di tengah-tengah zaman yang penuh dengan berbagai gejolak, kejahatan dunia yang bertambah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan mau. Yang pertama, Lukas pasal 18. Mari kita perhatikan teks ini. Injil Lukas pasal 18, ya, ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat 8. Ya, semua kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, artinya bahwa dengan semakin dengan semakin bertambahnya kebejatan, dengan bertambahnya nabi palsu yang merajalela di sana sini, dengan bertambahnya saudara orang-orang yang membenci kebenaran, tidak suka dengan kebenaran, maka saudara, seraya dengan itu iman kita pun diuji. Iman kita diperhadapkan dengan tantangan, iman kita diperhadapkan dengan situasi-situasi itu. Makanya Alkitab tadi berkata, kalau aku datang, adakah aku mendapati iman di bumi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini berarti iman menjadi penting. Iman menjadi sesuatu yang sangat penting buat fondasi kita, buat dasar hidup kita, untuk kita dapat menghadapi zaman akhir sampai kepada akhir zaman, di mana Kristus akan datang kembali yang kedua kali. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu semua tanda-tanda yang tadi saya omong itu untuk menguji kita pun iman. Ya.
Sebab iman kekristenan itu bukan iman yang tanpa ujian. Iman kekristenan itu bukan iman yang, saudaraku, asal-asal saja. Iman kekristenan itu iman yang diuji. Iman kekristenan itu iman yang ditempa, iman yang dihantam. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu iman. Makanya iman itu menjadi penting. Iman itu yang akan membuktikan saudara sejati atau tidak, Kristen yang sungguh-sungguh atau tidak, Kristen tempelan, Kristen yang hanya sekedar Kristen asal-asalan, atau Kristen yang benar-benar Kristen. Itu dibuktikan dengan iman kita. Karena itu malam hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman kita bukan hanya sekedar pengakuan. Saya ulang, iman kita itu adalah iman yang betul-betul berakar di dalam hati kita. Iman kita itu bukan sekedar iman pengakuan, karena kalau mengaku semua orang bisa mengaku. Ya, bahkan Yakobus bilang setan pun bisa mengaku. Ya, tapi iman kita itu bukan iman yang seperti itu. Iman kita itu iman yang keluar dari dalam hati. Iman kita itu iman yang timbul karena kebenaran. Iman yang berakar sungguh, itulah iman kekristenan. Bukan hanya iman pengakuan. Karena iman pengakuan itu terlalu banyak, saudara. Itu iman yang kosong, iman yang mati. Yakobus pasal 2. Mari kita lihat ini ayat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kitab Yakobus pasal yang kedua. Saya ajak kita untuk membaca ayat 14 lebih dulu. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 14. Sama-sama jemaat ya. Kita mau baca ini ayat. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Lalu ayat yang ke-17. Ya, 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. 19. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, setan juga punya iman. Loh ya. Tapi imannya setan itu hanya percaya bahwa Allah itu esa. Imannya setan itu hanya gemetar kepada Allah. Imannya setan itu takut kepada Tuhan. Itu imannya setan. Tapi imannya setan tidak pernah disertai perbuatan-perbuatan. Saudara, atau ada pernah saudara dengar setan bertobat? Ya, kalau setan bertobat maka neraka sepi. Kalau setan bertobat maka tidak ada lagi penjahat-penjahat, saudaraku. Tapi buktinya setan tidak bisa pernah bertobat. Setan percaya bahwa ada Allah, setan bergemetar dengan Allah, setan takut kalau ada Allah, tapi setan tidak pernah bisa bertobat. Dengar baik-baik saudaraku, iman kekristenan itu bukan iman setan. Iman yang hanya percaya bahwa ada Tuhan. Iman yang mengaku Allah hebat, Allah luar biasa. Itu bukan iman kekristenan. Iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan nyata. Makanya dunia bisa bertambah jahat, tapi orang beriman akan hidup dalam kebenaran. Biarpun dunia akan tambah bejat, tapi orang yang mengasihi kebenaran akan membenci kejahatan. Dunia bisa dihasut dengan berbagai nabi-nabi palsu, tapi orang beriman tidak akan bergeser dari kebenaran. Dunia bisa membenci kita, tapi orang beriman tidak akan pernah murtad dan meninggalkan imannya, karena dia yakin imannya bertumbuh di atas dasar yang benar. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, ingatlah baik-baik itu. Iman yang seperti itu yang kita harus punyai. Ya, kalau iman yang hanya sekedar pengakuan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu terlalu banyak orang kan yang mengaku Kristen tapi hidupnya tidak bertobat, terlalu banyak. Ya, dan itu yang bukan Tuhan cari.
Kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia hanya mau lihat ada iman yang sesungguhnya. Lukas 18 ayat 8 tadi. Iman yang sesungguhnya itu yang dia mau dapati dalam hidup saudara dan saya. Bukan iman yang hanya pengakuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi karena itu pada malam hari ini sekali lagi milikilah iman sejati. Amin. Roma 10 ayat 9 mulai. Roma 10 ayat 9. Silakan dibacakan. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan, mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati. Itu iman. Jadi iman itu bukan hanya di mulut, hati juga. Hati itu tidak bisa menipu. Hati, saudaraku, hati. Jadi dari hati keluar, dari hati keluar. Jadi pengakuan yang dari mulut saja itu palsu. Pengakuan yang mesti dari hati. Ayat yang ke-10. Ya, silakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Orang percaya dibenarkan karena dari hatinya, bukan dari mulutnya. Bukan dari mulut, dari hati dulu, baru mulut. Nah sekarang lihat ayat 17 dari kitab Roma pasal 10, ayat 17. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu iman yang timbul dari dalam hati. Jadi iman yang timbul dari dalam hati itu sekali lagi itu karena ada firman yang bergerak di dalamnya. Kalau iman yang pengakuan mulut itu karena iman sekedar mengetahui. Tapi iman yang dari dalam hati itu keluar karena ada kebenaran. Karena ada firman yang menguasai hidup seseorang. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata firman itu tidak ditabur di pikiran kita, tapi firman itu ditabur di dalam hati kita. Supaya di dalam hati saudara iman itu akan keluar. Dan kalau iman itu keluar, maka dia akan memberikan kepastian percaya saudara. Bukan palsu, tapi sesungguh-sungguhnya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik malam hari ini. Sekali lagi, iman menjadi penting. Karena itu kalau datang gereja, saya selalu bilang siap hati dengan baik. Karena di hati itulah ada iman dan firman. Di hati itulah ada iman dan kebenaran. Di hati itu. Telinga sebagai sarana, mulut sebagai sarana, tapi hati media penyimpanannya. Saudaraku, ini sarana yang kita pakai, tapi sekali lagi hati ini menjadi penting. Makanya saudaraku, Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini mesti dijaga dengan sungguh-sungguh. Saudara, maka kita tidak bisa ibadah itu hanya menyanyi dari mulut saja toh. Matius pasal 15 bilang, jangan kamu hanya menyanyi dari mulut, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Tidak bisa. Orang yang mengandalkan Tuhan itu hatinya melekat dengan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu hatinya tidak bisa lepas dari Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Saudara terkasih ayat 8. Bilang begitu kan? Kalau kita mengandalkan Tuhan, hati kita melekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, hati kita jauh. Mulai ayat 5, kita baca. Yeremia 17 ayat yang ke-5 mulai. Perhatikan, saya baca ini ayat. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 5. Ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya apa? Menjauh daripada Tuhan. Itu. Jadi orang kalau pergi gereja tapi dia supung hati di sana bawah, orang Kupang bilang, itu sebenarnya dia tidak datang ibadah dengan kekuatan Tuhan. Dia datang ibadah karena kekuatan dirinya. Ya. Saya ulang ini malam. Iman harus keluar dari dalam hati kita. Dan itu iman firman. Setiap kali kita datang ibadat, ingat, iman firman. Iman firman. Ini sudah menjelang zaman akhir. Tuhan datang, dia tidak cek, Ebenezer, lu pun uang berapa banyak. Dia tidak cek, hartamu berapa banyak.
Dia tidak cek, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lu pelayanan berapa banyak. Yang dia cek, imanmu berapa. Imanmu ada di standar berapa. Saudara, maksudnya adalah kualitas imanmu itu. Kalau kamu pelayanan banyak, kalau kamu, saudaraku, ibadah banyak, tapi kualitas imanmu kualitas yang tidak pernah bertumbuh. Imanmu hanya iman pengakuan mulut. Nyanyianmu nyanyian pengakuan mulut, semuanya pengakuan mulut, maka saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak suka dengan iman yang model begitu. Itu iman kuantitas, bukan iman kualitas. Iman kualitas itu berakar dari dalam, tidak bisa digoyah oleh apapun. Itu yang Tuhan cari kita yang hadir pada malam hari ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, pasal 4 ayat 7. Saya tutup ini pada malam hari ini. Sudah 1 Petrus 4. Kita baca teks ini ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat 7. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, hal kedua yang kita mesti lakukan selain ini kunci. Saya ulang lagi ya. Kejahatan tambah. Nabi palsu banyak. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu ingat ya, orang tambah benci kita. Kuat dan apa? Doa. Doa. Doa kekuatan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal doa, itu bukan hanya soal permintaan. Doa sekedar hanya saudara permohonan. Datang lalu berlutut, Tuhan, saya mau masa depan anak saya baik. Tuhan, besok saya butuh beras. Tuhan, besok saya mau uang 100 juta. Tuhan, besok saya mau Revo menjadi motor Beat. Tuhan, besok saya mau beli baju baru. Tuhan, besok saya mau ganti HP. Itu bukan doa. Doa itu bukan sekedar permintaan, sekedar permohonan. Kalau orang hanya berdoa sekedar permohonan, saudara, itu sama saja dengan tulis nota belanja, kirim Tuhan Allah. Tapi doa itu berisi tentang hubungan, relasi, saudaraku, antara kita dengan Tuhan Allah. Doa bicara tentang suatu ikatan. Doa bicara suatu hubungan yang tidak jauh, tetapi akrab, intim. Itu doa. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, rubah cara doamu. Makanya banyak orang Kristen hanya taunya doa makan, doa sebelum tidur, doa pi kalabahi, doa kalau mau pi kupang. Itu doa minta. Doa, saya ulang lagi, bukan hanya sekedar permintaan, tetapi hubungan dengan Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kita tidak boleh lupakan. Makanya doa Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 9 diajarkan kepada kita, Bapa kami yang di mana? Di sorga. Terus apa? Datanglah kerajaanmu. Saudaraku yang terkasih, ini bicara soal hubungan. Makanya kita panggil Tuhan kita itu dengan sebutan Bapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Bapa? Karena Bapa dengan anak itu bicara soal relasi, hubungan, bukan om dan anak. Makanya kita tidak berdoa, Om kami yang di sorga datang. Karena om itu biasanya muncul pas waktu terima belis. Saudara yang terkasih, dari 1000 om,
Mungkin hanya ada satu om yang waktu kita pun mama sakit bersalin, dia datang kok dia lihat, ih sapung saudara perempuan sakit bersalin setengah mati ya. Baik kok dia lahir anak perempuan supaya nanti saya terima belis. Tidak. Dari 1000 om mungkin satu om saya bilang yang datang omong begitu. Yang lain om, lupu istri sakit bersalin di situ, dia tidak toe. Lupu istri mau mati setengah juga dia tidak toe. Yang toe siapa? Dia pun bapak. Dia pun bapak yang bilang, mama, ada baik kok tidak? Itu bapak yang tanya. Bapak yang tanya, mama sakit sebelah mana? Ini ada tenang di sini. Sebentar pindah di sini lagi. Mama tidak kasih tahu om, mama kasih tahu bapak. Amin. Waktu mama ngidam, mama ada bilang begini, tolong kasih tahu om kok dia beli kasih om, kasih mama dulu. Tidak, bapak. Kalau mama ngidam asam tengah malam, bapak yang mesti naik itu asam. Sudah terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena bapak membangun relasi dengan anak sejak ada di dalam kandungan. Amin. Makanya Pak Daud tiap pagi gendong anak tuh, Pak Daud, ya senang. Om belum. Saudara terkasih dalam Tuhan. Om tidak muncul. Om nanti. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya om bertobatlah om. Kamu tidak ada andil terlalu banyak, tapi kamu pun action kalau waktu minta belis terlalu banyak lah. Bapak dan mama yang ada susah setengah mati itu. Saya juga om, jasa om juga saya berdiri juga. Ya masa pun keponakan dong nikah tuh saya tidak ada bilang toh OTE segala macam, tidak. Saudara, saya yang penting bosong bisa rumah tangga baik, dapat laki baik, itu sah. Meminta itu. Dan bosong pun laki dong sebelum bosong nikah datang ketemu om dulu. Om kasih tahu bosong kebenaran, firman Allah, om tidak minta belis. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ya, itu relasi. Makanya doa itu relasi. Kalau saudara sebut Bapamu adalah Tuhan, relasimu dengan Tuhan harusnya dekat. Amin. Karena itu Injil Matius pasal 7 bilang begini, tidak ada bapa yang kalau anaknya minta roti, dia kasih apa? Batu. Tidak ada bapa yang kalau anaknya minta ikan, lalu dia kasih apa? Ular. Injil Lukas mengatakan, tidak ada bapa yang kalau anaknya minta telur, lalu dia kasih apa? Kalajengking. Tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena bapa punya relasi, punya hubungan yang begitu intim. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah kita dan Tuhan itu begitu. Doa itu membangun relasi. Makanya Henok dikatakan dia bergaul dengan Allah dalam kitab Kejadian pasal yang kelima. Saudara, dengan Allah 300 tahun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata bergaul itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata yada. Yada itu artinya hubungan intim. Hubungan dekat dengan Tuhan 300 tahun. Itu cepat atau lama? Bukan hanya lama, sangat lama. Orang bilang terlalu lama. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini berapa tahun hidup? Ya, kalau untung-untung naik 100. Tapi 100 itu juga setengah bagian kacau. Tapi kadang-kadang kita pun usia yang hanya 20 tahun, 30 tahun kita kasih untuk Tuhan. Kita bersungut-sungut. Kita mengeluh. Saudara, itu bikin kita tidak kuat. Kita hanya bisa kuat kalau ada relasi hubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi berdoa itu bukan hanya minta, tapi berdoa itu membangun relasi, membangun keintiman dengan Tuhan. Sudah lihat ayat ini, makanya kalau orang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, tambah hari dia tambah kuat. Yesaya pasal 40 ayat 31. Lihat. Yesaya 40 ayat 31 dia. Mari kita baca ini ayat. Sudah terkasih dalam Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Ya, 1 2 3.
Kurang kencang. Ulang. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, kamu kuat kalau kamu punya relasi dengan Tuhan. Makanya dengar baik-baik saudara semua. Orang kalau berdoa, orang punya hubungan intim dengan Tuhan. Orang kalau membangun relasi dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kejahatan boleh bertambah, moral di sekitar orang boleh bobrok, tambah hari tambah jelek. Orang di sekitar kita boleh selingkuh, kawin lagi. Orang di sekitar kita mabok, larut, pesta pora, judi, segala macam. Tapi orang-orang yang berdoa akan memiliki kekuatan, tidak akan terpengaruh. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena ada doa. Yang bikin kuat siapa? Tuhan, bukan kita. Ayat 28. Mari kita lihat Yesaya 40. Ayat 28. Yesaya 40 ayat 28. Perhatikan. Yesaya 40 ayat 28. Ya, tampilkan. Kita baca lagi. Cepat, kencang. Ayat ini kita baca dalam suara yang lantang. Ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidak kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga. Ayat yang ke-29. Ayat 29. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau kamu doa, kamu dapat suntikan kekuatan. Itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya pemalas berdoa dong. Ini malam mulai rajin doa. Yang tidak berdoa itu yang mulai jatuh kiri kanan. Iman gugur di tengah jalan karena tidak doa. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, iman suparah, tambahlah doa susah pernah. Mau kuat dari mana datang? Pasti hidup akan hancur. Nabi palsu gampang pengaruhi dia karena dia tidak peka. Mana suara Roh Kudus, mana suara nabi palsu. Dia tidak peka. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan nabi palsu separuh itu sekarang minta-minta uang, ngeri. Tapi orang rela. Tuhan berkata, kalau kamu mau sembuh, ingat, ayam ada 5 ekor di kandang toh. Tuhan sudah bicarain. Segera tangkap itu ayam. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu bahaya. Uang dia minta, segala macam dia minta. Tapi karena orang tidak peka dengan suara Roh Kudus, dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kau doa jarang-jarang, nah. Dia paling doa makan saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saya mau ingatkan, terutama bapak-bapak yang pemalas berdoa. Saya suka temukan bapak-bapak banyak malas doa. Mama-mama rajin. Bapak-bapak malas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau doa makan, doa hanya korek lampu istri. Kok bapak sudah doa, nanya mama yang doa. Ibadah rumah tangga, sudah coba lihat. Berapa banyak bapak-bapak yang bersaksi. Giliran bersaksi dong korek lampu istri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat. Ya, kekuatan kita itu ada di dalam doa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Doa. Dua kebenaran ini saya tutup malam hari ini sekali lagi. Nanti besok malam kita lanjut lagi. Masih soal tentang akhir zaman atau zaman akhir. Saya mau ajak kita semua untuk jangan sampai. Lihatlah, aku datang segera. Jangan sampai kamu kedapatan telanjang. Lihatlah, Tuhan bilang, ya, berjaga-jaga supaya kamu jangan dapat ditelanjang. Dan saya ulang, tanda-tanda Tuhan sudah tunjukkan. Buka mata lebar-lebar dan lihat, saudara. Dan dengan dilihat, persiapkan hidupmu dengan baik. Imanmu, doamu pertajam dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian,
Kalau Tuhan datang ini malam kah, besok kah, lusa kah, 10 tahun lagi, tidak peduli. Yang pasti saya dan saudara sudah siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pemain musik maju ke depan. Kita mau syukuri firman Tuhan pada malam hari ini, singers.